keluarga dan keluarga Indonesia, mari kita lanjutkan perbincangan masih membahas topik tentang gangguan motorik pada anak. Untuk Anda yang punya pertanyaan, kami tunggu Anda di nomor 021-2903-2644 atau via Twitter di @tn_tv. Jangan lupa dikasih hashtag Ruang Keluarga. Sekarang kita lanjutkan perbincangan masih dengan Dr. Agatha Narindra Demulyo, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi dari RSIA Grand Family. Dok, kalau anak kemudian mengalami gangguan motorik baik halus atau kasar, bisa sembuh nggak sih? Tergantung penyebab ya kalau kita bilang ya. Kalau misalkan penyebabnya sudah jelas cerebral palsy atau karena memang dia punya Down syndrome atau ada yang kita bilang spina bifida, jadi sehingga gangguan untuk tangan atau kakinya memang ada kelemahan, atau tadi saya sebutkan ada dua penyakit yang mengerikan sebenarnya, spinal muscular atrophy dan Duchenne muscular dystrophy. Kalau itu terjadi biasanya memang pulih sempurna tidak, tapi paling tidak masih lebih bisa berfungsi, anak bisa menikmati hidup. Tapi kalau gangguan cuman karena pola asuh, tergantung apakah anak itu, kita ada patokan misalkan anak belajar berjalan, dia jalannya sering jatuh keserimpet, begitu dilihat memang ototnya tidak terlalu kuat, sehingga nanti ujungnya kalau anak tidak diperbaiki, pertumbuhan tulang semakin bengkok, semakin dia akan sering jatuh pada saat dia besar atau dewasa nanti. Sehingga pada saat pola asuh sudah melewati batas waktu di mana 3 tahun itu pola jalan sudah matang, alias kita ubahnya lebih susah. Itu akan sulit kita bilang pulih, karena orang tua pasti bilang pulih itu artinya normal persis seperti anak lain, akan sulit. Tapi kalau sebelum waktunya kita masih bisa intervensi, akan lebih baik hasilnya. Saya nggak bisa garanti. Semakin dini penanganan semakin baik ya. Dok, sudah ada penelpon mau bergabung, kita sapa dulu ya. Halo Ruang Keluarga. Halo Ruang Keluarga. Selamat siang. Siang, dengan siapa, di mana Ibu? Dengan Ibu Niken di Jogja. Baik, Ibu Niken di Jogja, langsung pertanyaannya Ibu. Ini saya kan punya anak laki-laki, sekarang umur 14 tahun. Itu tulisannya itu jelek. Terus kalau misalnya ada kegiatan yang halus-halus, misalnya ngerangkai atau bikin prakarya kayak gitu-gitu, gunting atau apa gitu, dia nggak bisa gitu. Itu termasuk motorik halusnya yang nggak berkembang atau bagaimana ya? Terus bagaimana cara mengatasinya ya? Ini anaknya udah 14 tahun sekarang. Oke. Dokter, ada pertanyaan lain? Kayaknya enggak deh, kita coba baik jawab Ibu, ya, Bu, terima kasih atas partisipasinya di Ruang Keluarga Ibu. Dok, 14 tahun tulisannya masih jelek, kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan prakarya atau yang menurut motorik halus, menuntut motorik halus itu juga agak sulit untuk dilakukan. Gangguan motorik halus bukan kalau udah 14 tahun gitu? Sebenarnya mau dibilang gangguan, bisa kita bilang gangguan pada saat dia harusnya sudah lebih expert untuk mengatur bentuk tulisan, bisa manipulasi posisi tangan supaya tulisannya lebih baik, ini suatu gangguan. Tetapi kalau misalkan bisa kita intervensi lebih cepat pada saat dia mulai menulis di sekitar 5 tahun, 6 tahun, lebih mudah. Nah, sebenarnya yang harus dilihat adalah saya tidak bisa menjudge pasien ini, oh gangguan motorik. Saya harus lihat posturnya. Pada saat anak yang biasanya menulis tulisannya jelek, biasanya dia begini kalau nulis. Jadi dia akan posisi badannya bongkok dan dia otomatis dia akan melihat dalam satu sisi sehingga dia akan menulis apapun yang dia rasa itu bagus. Karena dia belajarnya dulu begitu, tidak pernah diperbaiki posturnya, motorik kasarnya juga mungkin belum terpuaskan sampai dengan usia 14 tahun sehingga perhatian dia untuk menulis indah itu tidak ada. Jadi perhatiannya masih seperti anak usia 6-7 tahun di mana yang penting nulis. Yang penting terbaca oleh orang. Nah, sudah 14 tahun sebenarnya bisa kita lihat dari lingkungannya. Terganggu tidak lingkungannya bahwa tulisan dia seperti itu? Atau memang sudah syaratnya dia jadi dokter supaya tulisannya jelek juga it's okay. Ya. Jadi patokannya apakah lingkungannya terganggu? Apakah anaknya merasa terganggu secara psikologis bahwa oh iya, saya tulis jelek, orang sekitar nggak bisa baca tulisan saya tertekan. Bila itu sudah jadi masalah, nggak cuma gangguan motorik, psikologis pun sudah terganggu. Nah, terus apa yang bisa dilakukan untuk memperbaiki itu, Dok? Untuk memperbaiki sebenarnya harus ditanya pada anaknya, kamu bisa tulis lebih rapi tidak? Kalau dia ternyata sebenarnya mampu, jadi kemampuan motorik itu tergantung apakah ototnya mampu untuk membentuk suatu bentuk yang memang kita inginkan. Ternyata dia bisa, garis tetap rapi, mungkin tulisannya berantakan tapi bisa garis rapih dan stabil.
pada saat itu badan posturnya juga cukup baik, itu bukan suatu masalah sebenarnya. Oh, oke. Jadi jangan cuma lihat outcome-nya, oh tulisannya jelek, terbaca tidak. Gitu. Terbaca ya sudah cukuplah, anak ini kan laki-laki, udah usianya puber, dia nggak mau diatur-atur. Jadi begitu mamanya bilang, ayo diganti tulisannya lebih indah, dia akan menolak. Oh, oke. Nah, malah nanti akan muncul masalah yang lainnya. Masalah baru. Nah, kalau kaitannya dengan yang prakarya tadi tuh, Dok. Nah, ngerjain tugas-tugas prakarya juga kata ibunya berantakan. memang sulitnya. Kita lihat 14 tahun prakarya udah banyak, biasa kadang suka gergaji ya. Kalau udah 14 tahun kan ada yang gergaji, dia menempel udah dengan lem mungkin glue gun atau apa yang sudah lebih hebat gitu. Kita lihat lagi, apakah dia mampu melepaskan kotoran dari ujung jarinya. Kalau itu kemampuan itu bisa dia lepaskan secara presisi baik, harusnya bukan suatu masalah. Tapi mungkin dia belum terbiasa untuk banyak melakukan prakarya dari waktu kecil, sehingga tidak terlatih. Dan mungkin peminatannya pun tidak ke arah sana, sehingga usaha kurang optimal gitu ya. Nggak perhatian buat apa, nggak penting. Oke, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan dari keluarga Indonesia yang tadi bergabung bersama Ruang Keluarga di Jogja tadi, Dok. Jogja, betul. Dok, kita lanjutkan nih. Kalau tadi kan dokter sampaikan sebenarnya bisa atau tidak disembuhkan, kita harus lihat root gangguannya itu apa, penyebab atau akar penyebab permasalahannya itu apa, dan kemudian kita lihat juga penanganannya itu dini atau enggak, atau memang udah telat, atau yang penanganan lebih awal tentunya potensi untuk menjadi lebih baiknya kan tentunya lebih besar gitu ya, Dok ya. Nah, kalau misal oke, mau kita perbaiki, nah biasanya ngebenerinnya gitu, Dok. Ngebenerinnya itu pakai apa sih, Dok? Apa yang harus dilakukan? Iya, kalau udah masalah, kita nggak nganggep yang berat-berat, mungkin yang lebih pola asuh ya. Ngebenerinnya adalah dengan cara pola pikir orang tua yang harus kita ubah. Oke. Jadi misalkan gini, anak usia 12 apa 14 bulan deh, belum sama sekali berdiri ataupun berjalan. Ternyata ditemukan bahwa organ-organ semua normal, tidak ada masalah. Sehingga kita harus lihat sebenarnya mungkin pola asuhnya. Pada saat pola asuhnya, kita cuma harus lebih tega. Anak ini mungkin pertama diawali dengan fisioterapi. Otot-otot yang tadinya tidak ada tonusnya, kita bantu supaya dia lebih ada tenaganya. Tonusnya mungkin lebih meningkat sedikit. Lalu diajarkan kepada orang tua, sehingga orang tuanya bisa tahu, oh ini yang harus dilakukan. Mungkin ada sedikit masas atau pijat, mungkin ada sedikit dikasih beban badannya untuk dia melompat atau dipaksa untuk berdiri. Lalu itu harus diterapkan setiap hari di rumah. Karena terapi paling juga setengah jam, 45 menit, cuma seminggu sekali apa 2 kali. Tidak bermakna untuk kita kejar sebelum dia 18 bulan bisa berjalan. Begitu. Oke, jadi orang tua tentunya memegang peranan penting untuk membantu mengoptimalkan itu ya, Dok. Nah, Dok, untuk anak-anak yang mungkin sudah agak lebih besar gitu ya, let's say mungkin SD atau TK atau playgroup gitu, saat mereka mengalami gangguan motorik baik halus maupun kasar, itu anak-anak ngerasa nggak sih, Dok, kalau ada masalah dengan badannya mereka? Nah, kalau usianya sudah di playgroup, mereka sangat merasa. Karena playgroup, kita bilang playgroup ada yang nursery ya, sekarang ada tingkatan 2 tahun. Nursery, lalu playgroup, ada playgroup TK yang kecil, TK besar. Iya, betul. Begitu di nursery 1, biasanya anak belum sadar karena dunianya adalah dunia saya. Saya nggak peduli orang luar seperti apa. Begitu nursery 2 dia mulai sadar, gue mulai dibanding-bandingin nih. Nah, itu mulai dia merasa bahwa saya berbeda. Apalagi K1 atau K2 udah semakin jelas. Pada saat TK saya berbeda dari teman saya. Teman saya bisa lari, saya jatuh. Itu dia mulai merasa. Oke. Nah, kalau penanganannya nggak tepat, berarti nanti nyambungnya ke masalah lain ya, emosi, konsep diri, kepercayaan diri, dan yang lain-lain. Cocok sekali. Cocok sekali, betul. Keluarga Indonesia kita bahas nanti sambungan-sambungannya itu selepas informasi yang telah kami siapkan untuk Anda. Dan kembali lagi kami mengundang keluarga Indonesia di rumah yang punya pertanyaan seputar topik ini. Yuk telepon di 021-2903-2644 atau via Twitter @@TV. Jangan lupa dikasih hashtag Ruang Keluarga. Kita lanjutkan perbincangannya keluarga Indonesia, tapi sebelumnya kami telah menyiapkan satu rangkaian tips tentang menangani gangguan motorik pada anak. Seperti apa tipsnya? Simak yang berikut ini. Tips menangani gangguan motorik pada anak. Deteksi dini. Orang tua harus mengamati, memantau, dan mempelajari perkembangan anak, sehingga jika ada gangguan, bisa dilakukan penanganan. Cari penyebab. Jika buah hati menunjukkan gejala gangguan motorik, cari penyebabnya sebelum menentukan tindakan yang harus dilakukan. Berikan stimulasi yang cukup.
Motorik anak akan berkembang secara maksimal jika orang tua memberikan stimulasi yang cukup setiap harinya. Berikan anak berbagai pilihan aktivitas agar motorik halus dan motorik kasar anak berkembang. Berikan nutrisi yang tepat. Untuk mengoptimalkan tumbuh kembang anak, orang tua harus memberikan nutrisi yang tepat dan seimbang agar fungsi koordinasi antara otak dengan organ fisik tubuh si kecil bekerja. Konsultasi ahli. Berbagai gangguan motorik pada anak bisa diakibatkan adanya permasalahan saraf, kelainan sumsum tulang belakang, dan sebab-sebab lainnya. Diperlukan pemeriksaan ahli yang berkompeten agar kita bisa mendapatkan diagnosa dan penanganan yang tepat.